Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti ada lagi yang ini banyak sekali dikritik. Nanti dua yang terakhir ini yang masuk pembahasan hubungan agama dan sains. Ada namanya saintisme. Saintisme itu ketika sains jadi semacam ideologi. Sains dianggap kebenaran satu-satunya yang sifatnya mutlak. Kemudian sampai pada titik materialisme. Satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu itu yang sifatnya materi saja. Kemudian nilai, rasa, agama, dan lain sebagainya itu dianggap meaningless, seperti di barat modern. Meaningless itu tidak ada gunanya. Tidak ada fakta materinya. Itu sifatnya hanya spekulasi dan konvensi saja, kesepakatan-kesepakatan saja. Ini pandangan saintisme. Masyarakat itu akan berkembang semakin dia pinter, pada akhirnya adalah masyarakat ilmiah. Yang basisnya hanya dua, kemasukakalan dan fakta empiris. Di luar itu, kok ada masyarakat yang tidak memedomani dua hal ini, terus dianggap masyarakat yang belum maju. Ini namanya saintisme, yang dulu dikritik hebat oleh Sayyid Hussein Nasr. Dulu kita pernah belajar Saintia Sakar. Jadi saintisme itu ya ketika sains jadi seolah-olah segalanya. Di luar sains tidak ada yang berarti. Ini mirip kayak kalau teman-teman ngeritik, kamu ngomong apa, ndak ilmiah belas. Jadi seolah-olah yang benar itu yang ilmiah saja. Yang ilmiah dalam arti yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Di luar itu dianggap tidak ilmiah. Nah, ini salah satu saja indikasi orang menyebutnya saintisme. Apa-apa mau diarahkan ke sains. Nah, kebalikannya saintisme ada namanya anti-sains. Kalau ini orang yang sama sekali tidak mau dengan sains. Jadi anti-sains itu orang yang menentang, menolak metode ilmiah, nilai ilmiah, dan temuan-temuan ilmiah. Mungkin karena ideologinya, mungkin karena kepentingannya, mungkin karena politik, mungkin karena mazhab agama, dan lain sebagainya. Sampai di titik mereka anti-sains. Nah, jadi kalau dikasih wawasan sains, tidak mau saya lebih cocok dengan ini misalnya. Nah, itu level anti-sains. Jadi saya berapa waktu yang lalu membaca ada seorang di Mesir zaman dulu. Ada tokoh namanya Sukri Mustafa. Itu dia sempalannya Ikhwan. Dia dengan anak buahnya melakukan semacam gerakan. Antara lain yang dia lakukan adalah anti-sains. Jadi para pengikutnya tidak boleh sekolah. Ilmu itu cukup belajar agama dasar, yang penting bisa sholat, puasa, zakat, ngaji, selesai. Tidak usah lagi nambah ilmu macam-macam, bikin ruwet saja. Jadi tidak perlu sekolah. Ada ya wawasan semacam ini. Kadang-kadang yang anti-sains itu ada yang menyebutnya model kutbisme kalau di orang tertentu. Jadi yang penting agama. Sains itu tidak terlalu penting. Nah, ini model-model anti-sains. Jadi ada yang saintisme ekstrim ke sana, ada ke ekstrim yang sebaliknya sampai anti-sains.
Baik, ini untuk teman-teman paham saja. Karena kadang-kadang kita anggap sahin, ternyata pseudosain saja. Ternyata ada juga yang terlalu fokus ke sain, terlalu ideologis dengan sainnya, seolah-olah semua bisa dijawab dengan sain. Ada yang anti sama sekali dengan sain, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Kan belakangan kan banyak, karena mungkin khawatir rusak lah, khawatir menghancurkan manusia dan lain sebagainya. Kan belakangan banyak diskusi-diskusi tentang artificial intelligence AI. Yang kontra juga banyak, yang anti juga banyak, karena khawatir menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Itu secara sepintas bisa masuk kategori ini anti sains. Sama sekali tidak mau. Ada enggak di sini yang anti HP misalnya? Kan tetap ada saja yang begitu, anti HP, anti TV, anti. Nah, betapapun itu sudut pandang, cara pandang seseorang terhadap dunianya. Kalian jangan kaget, akan ada. Yang saintisme juga ada, yang anti sains pasti juga ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum ke hubungan secara umum nanti ada bedanya, ada samanya antara agama dan sains itu. Kalau bedanya jelas. Yang pertama beda cakupan dan ruang lingkupnya. Kalau teman-teman belajar ilmu agama dan ilmu umum nanti kan dijelaskan bahwa kalau sains itu cenderung melihat realitas itu hanya di level empirisnya. Kalau bahasa Arabnya realitas syahadah. Sementara orang beragama itu biasanya memandang realitas itu tidak hanya syahadah, tapi juga ada realitas ghaib. Jadi alam itu ada alamul ghaibi wasyahadah. Tapi kalau sains itu yang bisa masuk kategori ilmu itu alam syahadah. Alam ghaib kan tidak masuk dunia ilmiah. Nah, kalau dipaksa masuk nanti jatuhnya kayak tadi pseudosains. Maka penting ada pembedaan ini biar teman-teman clear ya, ada beda agama dengan sains. Di titik ini mungkin nanti bisa saling melengkapi. Jadi beda itu bukan berarti terus teman-teman mempersepsikannya berarti berlawanan, tidak juga. Beda itu bisa saja nanti jatuhnya saling mendukung, saling melengkapi, saling mengkritisi, tidak masalah. Tapi memang ruang dan cakupannya berbeda. Kalau dicampur-campur nanti jadi lucu. Itu kayak kalian lihat TV terus ada yang bawa kamera infrared ke kuburan-kuburan. Terus, wah, ini jangan-jangan ada putih-putih lewat ini. Ini indikasi ini, jangan-jangan. Kayak gitu nanti mikirnya. Itu nanti yang disebut pseudosains itu. Kemudian asumsi dan metodenya jelas berbeda. Yang satu basisnya keimanan teks kitab suci, yang satu basisnya observasi, eksplorasi, eksperimentasi. Kemudian sifat kebenarannya juga agak berbeda. Kita meyakini kebenaran agama kita final. Sementara ilmuwan itu meyakini kebenarannya masih terbuka. Ilmuwan itu ketika sampai pada kesimpulan itu dia terbuka. Nanti kalau ada data baru, fakta baru saya siap merevisi. Kalau ada perubahan teori harus saya ubah. Itu ilmuwan. Tapi kalau kita orang beriman, kebenaran keimanan kita itu mutlak sudah. Nah, yang keempat, otoritasnya beda. Kalau kita yang beragama, otoritasnya nas, otoritasnya tokoh agama, dan lain sebagainya. Sementara ilmuwan,